Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi ya dengan pembelajaran online bersama saya. Hari ini adalah mata kuliah problematika anak usia dini. Materi pada kali ini adalah perkembangan normatif dan non-normatif. Bagaimana penjelasannya? Mata kuliah hari ini khususnya untuk materi mengenai perkembangan normatif dan non-normatif ini akan menjadi dua part. Untuk part yang pertama itu akan dipelajari hari ini, part yang selanjutnya akan teman-teman pelajari pada saat pertemuan mendatang. Nah, hari ini kita akan belajar secara umum bagaimana perkembangan normatif dan non-normatif. Ya teman-teman, secara garis besar ada tiga aspek dalam diri individu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yakni aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek psikososial. Aspek fisik apa? Jelas ini yang paling kelihatan ya teman-teman. Jadi perkembangan dan pertumbuhan fisik ini meliputi tangan, kaki, badan yang membesar, kemudian meninggi dan lain sebagainya. Sel-selnya bertambah menjadi semakin kompleks. Nah, dampaknya apa? Mampu meningkatkan kapasitas fungsi kelenjar dan lain sebagainya, termasuk motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik ini yang paling menonjol, teman-teman, karena bisa diamati secara kasat mata, begitu kelihatan. Yang selanjutnya yakni aspek kognitif. Ini berhubungan dengan intelijensi atau kecerdasan, kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Nah, aspek kognitif ini yang agak susah diukur karena memang tidak kelihatan. Jadi pengukuran perkembangan dan perkembangan kognitif ini harus menggunakan instrumen khusus seperti tes psikologi, tes IQ dan lain sebagainya, supaya memastikan bahwa kemampuan kognitif ini sejalan dengan kemampuan aspek fisik. Semakin tinggi, semakin besar badannya, tentu aspek kognitifnya juga akan semakin berkembang. Secara umum seperti itu. Yang terakhir yakni aspek psikososial. Ini berhubungan dengan ketergantungan seorang individu pada orang lain. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi ini adalah kemampuan seseorang atau kemampuan manusia dalam menjaga hubungan atau membuat hubungan dengan manusia lain. Nah, ini aspek fisik bisa diukur karena terlihat. Aspek kognitif maupun psikososial ini yang tidak dapat dilihat atau diukur. Nah, selanjutnya yakni ciri-ciri perkembangan, teman-teman. Ciri-ciri perkembangan yang pertama yakni terjadi perubahan dalam aspek fisik dan aspek psikis. Contohnya apa? Perubahan tinggi, berat badan, dan lain sebagainya. Imajinasi kreatifnya meningkat. Kemudian yang kedua yakni terjadi perubahan dalam proporsi aspek fisik dan aspek psikis. Contohnya apa? Contohnya adalah perubahan aspek fisik adalah proporsi tubuh anak berubah menjadi sesuai dengan fase perkembangan. Sedangkan psikis perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nanti filenya saya berikan. Yang ketiga yakni lenyapnya tanda-tanda lama baik fisik maupun psikis. Contohnya lenyapnya rambut halus, gigi, susu dan lain sebagainya. Itu tanda fisik. Untuk gerak-gerik biasanya sudah tidak mungkin lagi merangkak kalau sudah besar kan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ya, diperoleh tanda-tanda baru baik fisik maupun psikis. Kata seksnya, kemudian mendapatkan menstruasi untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, yang disebut normatif bagaimana sih? Yang disebut asas normatif adalah suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalistik, aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya ini. Contoh lain yang paling sederhana yakni dalam usia 1 tahun, anak-anak itu atau bayi itu kan biasanya tumbuh gigi atau sudah berjalan atau mumbling, mulai berbicara dengan
isyarat-isyarat khusus. Nah, biasanya kan kalau 1 tahun sudah mulai kelihatan itu. Anak-anak umumnya 1 tahun seperti itu, berarti pertumbuhannya secara normatif itu baik, atau berkembang secara normatif secara umum seperti bayi-bayi pada umumnya. Nah, kemudian pengaruh normatif dan non-normatif. Nah, jadi untuk mengerti kesamaan dan perbedaan di masa perkembangan, kita harus melihat apakah tahap perkembangan tersebut dialami oleh sebagian besar individu atau hanya individu tertentu. Di usia 1 tahun, ternyata si anak sudah pintar sekali berbicara. Kemudian sebaliknya, di usia 1 tahun, yang seharusnya sudah bisa belajar berbicara untuk bayi, tapi ada sebuah kasuistik yang si anak tidak bisa atau belum bisa belajar berbicara. Nah, itu perkembangan non normatif ya, berarti tidak umum atau tidak sesuai dengan anak-anak pada umumnya, begitu. Nah, pembahasan untuk normatif dan non normatif dibatasi sampai sini. Nanti selanjutnya teman-teman akan belajar lebih pada perkembangan non-normatif. Karena apa? Karena perkembangan non-normatif itu butuh penanganan khusus, karena perkembangannya berbeda secara umum dengan perkembangan manusia pada umumnya. Nah, teman-teman bisa mencari contoh sekarang perkembangan baik fisik, kognitif, atau psikososial anak yang berusia 4 tahun. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar anak usia 4 tahun, 4-5 tahun lah ya. Itu secara aspek fisik sudah bisa apa saja, secara aspek kognitif bisa apa saja, secara aspek psikososial bisa apa saja. Silakan teman-teman jawab pada kolom komentar. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.